Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha amma ba'd. Fadilatul kiram al-ustadz Teguh, Fadilatul kiram asatid Rumah Tafid Zabisa, dan segenap keluarga besar Subul Salam Nusantara, santriwan yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran di dalam menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat sore Rumah Tafid Zaid bin Thabit, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah kita dihadirkan di majelis yang mulia ini tanpa halangan suatu apapun, dengan guyuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa yang tadi sempat dipanjatkan ketika hujan deras ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam Allah semoga terhatur kepada Nabiullah tercinta kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai pula kepada keluarga beliau at-thayyibun, keluarga beliau yang baik-baik, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin setahun yang lalu atau ya 1,5 tahun saya menyampaikan di sini tentang agar waktu luang tidak hilang. Sekedar mengingatkan agar waktu luang tidak hilang. Betapa banyak waktu-waktu kosong kita ini hilang. Ya, hilang. Tak terasa tiba-tiba sudah tahun 2023. Tidak terasa tiba-tiba usia kita sudah bertambah. Ini adik-adik nanti ketika di pesantren ini, antara yang bersungguh-sungguh, yang betul-betul mengisi setiap waktunya itu penuh padat dengan ilmu, yang satu mungkin santai-santai, alon-alon asal kelakon, yang satu betul-betul tidak bergerak sama sekali. Aku enggak mau. Loh, besok targetnya harus selesai loh. Enggak apa-apa, aku enggak mau. Maka tanpa terasa seiring dengan berjalannya waktu ya bertambah, termasuk Bapak Ibu sekalian, semakin bertambah. Dulu belum punya cucu, sekarang punya cucu. Ya, dulu belum punya anak, sekarang punya anak, belum punya cucu, sekarang punya cucu. Cucunya tadinya masih playgroup, masih TK, sekarang sudah SMP. Tahu-tahu tidak terasa kita melihat KTP, ya usia kita sudah kepala 6, usianya sudah kepala 7. Itu 1 tahun yang lalu kami sampaikan agar waktu luang tidak hilang. Maka supaya masih bersambung di kesempatan sore hari ini,
saya menyampaikan tentang worksheet life well assessment. Ustaz Teguh, tadinya saya ngirim judulnya pakai bahasa Inggris karena sebelumnya ada flyer kalau nggak salah Ustadz Heri itu judulnya pakai bahasa Inggris. Ustadz jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia saja. Kok beliau boleh, aku nggak boleh. Akhirnya saya kirim pakai bahasa Indonesia. Jadi judulnya lembar kerja penilaian roda kehidupan. Ya, lembar kerja penilaian roda kehidupan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ustadz Teguh yang harusnya beliau berada di panjenengan. Ini di prank berarti Ustadz ya. Kena prank ini saya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, roda ya. Roda kehidupan. Roda itu kayak apa Bapak Ibu? Sebelum saya menyampaikan roda kehidupan, kita harus memahami dulu skenario Allah itu indah. Ya. Skenario Allah itu sangat indah sekali. Untuk siapa? Untuk siapa Bapak Ibu? Liqaumi ya'qilun, bagi orang-orang, bagi kaum yang berakal. Di sini ada yang suka nasi goreng? Suka? Adik-adik suka nasi goreng? Suka. Kenapa suka? Karena enak. Sebelum proses enak, ibu-ibu, nasi goreng itu bumbunya apa? Macam-macam ya. Kalau hanya tak kasih bumbunya saja, tidak usah dicampur, jadi intinya nanti dinamakan nasi goreng, mau enggak? Tak kasih bumbunya saja, enggak mau ya? Maunya sudah jadi Pak. Soto, suka soto ya? Suka. Enak. Kalau tak kasih mentahannya soto mau enggak? Iya, kita sering begitu Bapak Ibu. Kita sering menghadapi mentahan-mentahan Allah Subhanahu wa taala dan tergesa-gesa untuk menilai. Ini Allah kok ngasih hujan kok dari pagi sampai sore belum reda-reda sih ini. Ini mentahan loh Bapak Ibu. Padahal kalau ini dibuat matang kita akan senang loh. Maka jangan menjadi orang-orang yang nanti akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Mukadzibun bil qadar. Mendustakan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maunya sih jangan hujan. Masa jam segini kok hujan? Harusnya kan terang loh. Emangnya kita tuh siapa kok ngatur? Allah. Ya Allah, kan saya tinggal masuk rumah. Mbok hujannya tuh nanti aja. Mbok hujannya tuh dari tadi. Baru mau kerja kok sudah hujan. Kenapa enggak dari tadi? Lah, kita tuh siapa? Maaf Bapak Ibu, maka disebut dengan bumbu-bumbu kehidupan. Betul ya? Pernah mendengar istilah bumbu-bumbu kehidupan? Kita dikasih bumbu mentahannya enggak mau. Maunya ketika sudah matang. Nah, kapan matangnya itu? Matangnya kapan? Adik-adik, ada yang sudah selesai 15 juz? Yang sudah selesai 30? Ada Ustadz Agung tuh. Ya, sudah selesai 30 juz. Tapi beliau bumbunya sudah makan bumbu ya Ustadz ya. Enak enggak bumbunya? Enggak enak. Pagi harusnya buat tidur, buat hafalan. Malam mau tidur buat hafalan. Enggak enak Ibu. Apalagi ibu-ibu sekalian. Keluar rumah harus pakai kerudung, ribet. Ya enggak? Itu bumbu sebenarnya. Kapan nanti akan jadi masakan? Kapan nanti akan jadi masakan Bapak Ibu? Kalau kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka fahami dulu. Skenario Allah itu sangat indah sekali. Liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berakal. Nah, ini dia kehidupan bagaikan roda. Ini memang ada nasyidnya ini. Kehidupan bagaikan roda, beribu zaman terus berputar. Berputar ini. Roda itu berputar. Kalau saya melihat yang sisi kanan ya, itu terbaca mboten? Ada senang, ada sedih, kecewa, ada iri, ada dengki, ada ikhlas, dendam, nanti bahagia, nanti lemes, nanti semangat lagi, besok seneng lagi. Si pagi seneng, sore sudah sedih. Ya. Sorenya seneng, paginya sudah sedih. Terus
Maka ada orang itu seneng tidak seneng terus, kadang-kadang seneng, kadang-kadang sedih. Sekarang seneng nanti sudah sedih, sekarang sedih nanti sudah seneng. Hari ini kecewa, besok dibahagiakan. Hari ini iri, irinya lagi iri-irinya ini. Ya, lagi irinya ini. Ya kalau santri mungkin yang dirasakan, waduh ini sudah jenuh, ada tingkat kejenuhan ini. Ya, sehingga untuk berpikir sudah tidak maju. Ya, Ustadz, saya hari ini nggak setoran dulu ya. Kenapa nggak setoran? Aduh, saya nggak bisa berpikir Ustadz. Sudah penuh Ustadz. Saya nggak bisa mikir Ustadz. Adik, di otak kita, Ibu nyun sewu nggih, di otak kita ini terbagi menjadi 4 lobus. Salah satunya lobus frontal. Jadi lobus frontal itu sangat sensitif sekali. Itu kalau penuh itu kayak HP. Kalau sudah penuh nanti hang. Hati-hati. Ya, kalau sudah penuh nanti hang, Bapak Ibu. Ya, maka jangan sampai penuh. Tapi penuh dengan kebaikan enggak masalah. Masalahnya adalah ketika penuh dengan maksiat, penuh dengan pikiran-pikiran kotor, penuh dengan rasa-rasa yang enggak baik. Kalau sudah begitu, satu efeknya nanti mudah marah, sensitif, disenggol sedikit aja nesu. Ya, tadi tuh habis ketawa loh sama saya loh. Iya loh, ini tiba-tiba kok diem aja. Kamu ngapain kok diem? Kamu ngapain diem? Udah nggak usah ganggu. Loh, kaget loh, marah. Nggak ada siapa-siapa, kadang-kadang nangis. Ini kenapa kok tiba-tiba nangis gitu ya? Itu masih mending kalau nggak ada apa-apa nangis. Ya, yang bahaya lagi nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, ketawa sendiri. Loh, kok guyu dhewe karo sapa ki guyune? Ketawa sendiri. Itu kalau lobus frontalnya sudah kena. Tidak bisa untuk berpikir. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena file yang masuk sudah macam-macam. Ada iri, ada dengki, ya, ada dendam, ada apalagi marah, ada tidak ikhlas, ada suudzon, ada apa lagi Pak? Tidak sehat jadinya kita. Ya, maka harus dihapus. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Dengan apa? Memperbanyak zikrullah. Ini akan berputar terus. Ini roda kok. Jadi kalau ketika kita senang, ya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kalau lagi senang ingat Allah. Maka Allah akan ingat ketika kamu sedih. Ketika lagi bahagia, ketika lagi banyak rezeki, ingat Allah. Maka Allah akan ingat ketika kita ada masalah. Ketika kita punya urusan yang sangat penting, jalannya buntu, baru kita menghadap Allah. Allah mendengar itu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingat sama Allah ketika bahagia, maka Allah akan ingat ketika kita sedih. Yang di sampingnya itu rodanya ada 2. Ya, rodanya ada 2. Saya anggap itu ruji ya. Ada spiritual. Spiritual itu apa? Ya spiritual. Bagaimana din Islam kita ini, bagaimana agama kita ini, bagaimana akidah kita ini, bagaimana ibadah kita ini. Itu akan berputar Bapak Ibu. Akan berputar. Hari ini Bapak Ibu bisa kesempatan hadir di majelis ilmu. Belum tentu besok bisa hadir Jumat besok. Karena terus berputar. Harapannya kan terus datang ini. Supaya berputarnya landai, supaya berputarnya indah, supaya berputarnya nyaman. Maka spiritualnya ini harus diistiqomahkan. Kalau dalam masalah sholat adik-adik, ya sudah sampai materi sholat rawatib ya. Maka kalau rawatibnya ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, ya kemudian sebelum duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, belum nanti yang baik yang mu'akad maupun yang ghairu mu'akad, itu dilaksanakan semuanya. Kok istiqomah? Berarti jalan roda itu berputar dengan baik. Tapi ingat bahwa roda ini kadang-kadang juga menemui lubang. Jadi nggak baik jalannya.
Hari ini bisa sholat fajar, nanti udah nggak bisa sholat fajar besoknya. Hari ini bisa sholat witir, besok nggak bisa bangun gasi untuk sholat witir. Hari ini kita bisa menghafal 5 ayat, besok belum tentu bisa 5 ayat. Berarti perjalanan rodanya bergantian. Ini nanti dinilai ya Bapak Ibu, jenengan. Jadi bermuhasabah di rumahnya begini. Aku ini satu hari nilainya 10 karena kita materinya lembar kinerja roda kehidupan. Lihat lembar kinerja roda kehidupan. Aku nilainya 10 kalau satu hari aku bisa melaksanakan rawatib itu 12 rakaat. Berarti nilaiku 10. Saya nilainya 10 kalau satu hari itu bisa melaksanakan, bisa membaca Al-Quran, membaca ya, 2 lembar aja. Mulai dari sedikit, 2 lembar aja. Berarti kalau terlaksana hari itu 2 lembar berarti nilainya 10. Ya Allah, ternyata hanya dapat 1 lembar, berarti nilainya 50. Kalau enggak membaca sama sekali berarti nilainya 0. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wah, masuk Ustadz, materinya Ustadz. Ya, tadi materinya kan beruntung Ustadz ya. Nah, berarti harus lebih baik terus Ustadz. Iya. Dan itu berat atau pembahasan Bapak Ibu? Berat. Ini kalau pas lagi semangat, besok hari Sabtu itu bisa rawatib 12 rakaat lengkap loh. Bismillah, aku harus bangun gasik. Ya. Misalkan belum mampu untuk tahajud, belum mampu untuk witir, tapi sudah mampu untuk datang ke masjid sebelum adzan. Habis adzan 2 rakaat sholat fajar dikejar. Besok duhur, sebelum duhurnya 2 rakaat lagi. Ba'diyah duhur bisa 4, bisa 2. Ya. Kemudian qobliyah asar enggak apa-apa, kerjakan aja. Kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, atau sebelum maghrib, sebelum isya, baik yang rawatib maupun yang ghair rawatib kerjakan aja, enggak masalah. Kok bisa lengkap semuanya? Berarti nilaiku 10. Alhamdulillah ya Allah, capek. Perjuangan. Berarti apa Bapak Ibu? Ketika kita bisa melaksanakan ibadah kemudian sampai terasa, ya Allah, mau ngejar sholat jamaah kok angel banget. Harus tepat, ini azan aku harus ke masjid. Biasanya santai-santai, udah leha-leha saja lah, enggak usah ke masjid dulu lah. Alah rawatib enggak apa-apa lah, sunnah kok. Yang penting kan saya jamaah. Bagi santri-santri nanti ketika pulang itu, bukan sekedar melaksanakan sholat. Dek, kok sholatnya di rumah, enggak di masjid? Kan yang penting sholat. Kan di pondok saya sholatnya di masjid terus. Mbok kalau saya tak libur di rumah aja, jujur. Sok ngoten apa mboten? Jujur aja, sok gitu apa enggak? Kan? Ayo nak ke masjid dulu subuh Bu. Kalau tak di rumah ya, saya tuh kalau di pondok tuh ke masjid terus, jamaah terus. Ini sekali-kali aja tak di rumah aja gitu kan? Sok begitu apa enggak? Ketika di rumah itu luar biasa. Serangan untuk bisa beribadah lebih baik, ujiannya tuh betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Ini yang pertama spiritual. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ada waktu luang diisi. Dengan Allah selalu connect. Ada waktu luang apa? Diisi. Jangan ada nganggur. Ketika ditanya, siapa sih orang yang nganggur itu? Oh, orang yang nganggur itu orang yang tidak punya pekerjaan. Salah, Ibu, Bapak. Orang yang nganggur adalah orang yang tahu ada amal soleh tapi tidak diambil amal soleh itu. Tahu ada waktu sholat duha tapi nggak segera ngambil sholat duha. Janjane nggih saged sakniki maca Quran, mau Quran nggih saged tapi nggak segera membaca Al-Quran. Itu orang nganggur. Siapa orang yang mandul itu? Orang yang nggak punya anak. Oke lah, silahkan. Apa kata Rasulullah orang yang mandul? Orang yang mandul itu adalah orang yang punya banyak anak tapi nggak ada yang jadi soleh. Ya, banyak anak tapi nggak ada yang jadi soleh. Betul, HP-nya difasilitasi, nak, HP-nya paling bagus kalau bisa. Ya, SD sudah dipegangin HP. Ya, SD loh Pak. Akhirnya di depan mata terus gini, sampai kena sindrom matanya itu, melotot. Kena sindrom macam-macam itu, penyakit, enggak bisa mikir akhirnya anak itu. Udah salah orang tua sendiri. Ya.
Kalau ada waktu luang tidak segera diisi, maka akan diisi oleh tipu daya syaitan. Udah nggak usah baca Quran, mendingan buka HP saja. Kalau kalian kan alhamdulillah di sini, ya boleh bawa HP enggak di sini? Alhamdulillah, bersyukur. Mungkin kalian akan jengkel dengan ustadz, mungkin kalian akan jengkel dengan bapak belikan HP dong, anak-anak di luar sana seusia saya sudah dibelikan HP, masa saya nggak dibelikan sendiri? Itu yang terjadi persis anak saya. Terserah mau marah kayak apapun, tidak tak belikan. Sampai target hafalannya selesai, baru boleh. Sedih, sakit, tapi tidak apa-apa. Kalian harus bangga kalian. Belum punya HP tidak apa-apa, nanti akan punya HP pada saatnya itu. Ini yang saya katakan bumbunya di situ Bapak Ibu. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Dengan tidak memegang HP, apa yang kalian pegang? Apa yang kalian pegang? Jawab yang mantap dong. Kalau tidak megang HP, yang dipegang apa di sini? Al-Quran, jelas itu. Kalau tidak Al-Quran apa? Kitab kan? Coba, yang di luar sana bisa. Apa bisa memegang Al-Quran terus? Tidak bisa. Di sini pagi suruh dzikir pagi, tadi sore dzikir sore, masya Allah. Ya, nanti ada sholat duhanya, nanti belum dirosahnya, belum nanti talaki Al-Qur'annya, belum nanti fikirannya sudah di situ. Anak di luar. Coba, rodanya itu muternya bukan muter di tempat yang penuh dengan gerunjalan gitu ya. Rodanya alus-alus aja. Ya, pagi sudah disiapkan makan, tinggal makan, nanti dipegangin HP, sudah ada uang saku, temennya banyak, mainan TikTok, mainan Facebook, mainan ini, mainan itu. Kosong akhirnya. Ingat, jalan kita terjal ini. Banyak ujiannya. Yang kedua, di situ ada pengembangan diri. Termasuk daripada roda kehidupan itu ada pengembangan diri. Ya, setiap kita punya valensi, kapasitas kita. Saya mau tanya, Mas, 1 jam bisa menghafal berapa ayat? Sebut berapa? 1 jam. Berani berapa ayat? Berapa? 28, 1 jam. Oh, 2 halaman, 1 jam. Berani ya? Tulis. Namanya aja lembar kinerja. Lembar kinerja. Nyun sewu Bapak. 1 hari berani berapa lembar Pak? Membaca saja Pak. Ibu, 1 hari berani baca Quran berapa lembar Ibu? 1 juz berani? Kebanyakan. Coba yang sedikit dulu. 1 lembar dulu, 2 lembar dulu. 1 hari berani sedekah berapa? 5.000 berani setiap hari, 1 hari 5.000 berani. Berani tulis 1 hari 5.000. Kenapa? Setiap kapasitas diri kita berbeda-beda. Dan kita nanti ada cara untuk mengembangkan diri kita supaya menjadi lebih baik. Sekarang sedekah kita 1 hari 2.000 dulu. Oke, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Besok sudah 2.000 itu udah nggak terasa Pak. Dicoba lagi yang sing rodok kroso 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Besok dicoba lagi sing rodok kroso meneh 7,5, 7,5, 7,5, 7,5 sampai nanti menjadi sebuah kebiasaan. Nilai kerja, alhamdulillah. Jadi ada orang itu udah nggak butuh nasihat sholat, sudah nggak butuh. Ustaz, nggak usah nasihat aku tentang sholat dong. Aku tuh sholatnya sudah beres, 5 waktu mesti rawatib sudah. Berarti apa ini? Saya tolong dimotivasi Ustaz untuk sholat malam saya belum bisa. Nah, berarti di situ lembar kinerjanya berarti apa? Tulis, aku lemahnya di sholat malam. Di sini puasa Senin Kemis? Oke, gampang Ustaz kalau puasa Senin Kemis. Jadi materinya enggak usah materi tentang keutamaan Senin Kemis. Kami udah biasa itu. Ya sudah kalau begitu puasa Daud. Wah, kan gitu. Waduh, abad. Ustaz, besok puasa Daud Ustaz. Sebelum Ramadan Ustaz. Siap dah ini? Waduh, lembar kinerjanya ditulis puasa Daud. Nanti tak sampaikan orang tua kalian. Kalau pas orang tuanya ikut ngaji, Bapak Ibu dan jangan makan. Anak kalian itu di sini ngerekso kok. Puasa Daud jenengan kok makan aja, gitu kan?
Saya sering menasihati wali santri, Bapak Ibu baca Al-Quran, bangunnya lebih gasik. Anak Anda tuh dipaksa untuk bangun gasik kok. Anda bangunnya siang, subuh aja datangnya pas qomat, datangnya pas salam kedua. Coba, lembar kinerjanya seperti apa itu? Nah, Bapak Ibu, lembar kinerjanya ditulis. Aku kekurangannya di mana ya? Ustadz, saya kalau satu hari 1 juz sudah biasa Ustadz. Jadi tidak usah memotivasi saya membaca 1 hari 1 juz. Ya sudah, kamu minta motivasi apa? Tulis lembar kinerjanya. Saya ingin menghafal 1 hari 1 lembar itu yang paling angel Ustaz. Nek suruh baca gampang, tapi nek suruh menghafal, muter-muter terus Ustaz. Ya, la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud, la a'budu ma ta'budun. Jadi surat Al-Kafirun 6 ayat jadi 12 ayat. Karena bolak-balik terus la a'budu ma ta'budunnya enggak selesai-selesai. Lakum dinukumnya mana? Hilang. Kan ada yang, waduh, ya Allah Ustaz, kenapa belum setoran? Ustaz sulit Ustaz, aku belum masuk-masuk. Nah, di situ dia, lembar kinerjanya ditulis. Adik-adik harus menulis di lemarinya itu. Goal setting namanya. Ya Allah, tahun 2025 aku harus selesai 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Lembar kinerja mulai itu. Setiap buka lemari 2025 selesai Al-Quran, 2025 selesai Al-Quran, 2025 selesai Al-Quran. Allah akan mengabulkan itu. Ya. Ada lagi di sini knowledge, ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin Bapak Ibu mungkin tidak mengenyam pendidikan formal lagi. Mboten enten sing nambah kuliah malih toh? Mboten. Sagedipun nambah ilmu wonten pundi Bapak? Ngaji kados menika. Ngaji seperti sekarang ini, Pak. Apapun materi yang diberikan oleh ustadz itu ilmu. Orang yang berjalan dengan ilmu berarti dia berjalan ada lampu, Pak. Ada cahaya ini. Jadi tahu, oh di sini ada tiang. Jadi tahu, oh di sini ada meja. Nggak akan nabrak, Pak. Tapi kalau berjalan tanpa ilmu, dia gagap-gagap. Akhirnya nabrak sana, nabrak sini. Yang haram ditabrak, yang semuanya ditabrak, tidak peduli. Yang dilarang juga ditabrak. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Tapi karena adik-adik dikasih ilmu, bapak-bapak dikasih ilmu. Ketika bapak mau coba meminum sesuatu yang haram, saya cukup bilang, Pak ampun nggih, itu haram Pak. Astagfirullah, ya tat, saya nggak jadi. Karena ada ilmu panjenengan makan pakai tangan kiri, kemudian saya tegur, Pak, kalau makan tangan kanan nggih. Oh, iya Ustaz. Coba kalau yang enggak punya ilmu, Pak, yang saya makan tangan kiri. Makanya pakai tangan kanan ya, Pak, jangan tangan kiri. Kamu tahu apa? Terserah aku dong, tangan-tanganku sendiri kok. Wong yang makan mulut-mulutku sendiri kok. Kenapa, Pak? Karena enggak ada ilmu. Kalau sudah enggak ada ilmu, hidayah sulit masuk. Kalau enggak ada ilmu, marah mudah marah. Kalau nggak ada ilmu, mudah iri, mudah dengki, mudah hasad, mudah suudon, mudah cepat males, mudah loyo, dan tentu la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama, Pak. Orang yang sering ngaji dengan yang enggak pernah ngaji itu enggak sama. Nggih, yakin apa mboten? Yang sering ngaji dengan yang enggak pernah ngaji sama apa enggak? Enggak pernah sama. Minimal kualitas ibadahnya berbeda, minimal kuantitas ibadahnya berbeda. Yang sana sholat sama-sama sholat 5 waktu, yang sini sudah pakai rawatib, yang sana enggak. Sambil nunggu iqomah itu nunggunya di depan masjid, sambil nunggu imamnya datang. Baru ketika qad qamatis shalah, langsung. Itu aja enggak berdiri di depan. Nyarinya soft paling belakang. Apalagi kalau Jumatan, sudah datangnya paling belakang, menghadapi, membelakangi imam, sambil ngobrol lagi. Coba. Karena nggak ada apa? Nggak ada ilmu. Dia akan selalu gelap. Maka roda ini akan berputar seiring dengan apa? Dengan ilmu kita seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, the 9 worksheet life well assessment, ada 9 Pak kurang lebih. Ada yang buat rujinya itu 12, ada yang 15. Ini saya buat 9 Pak. Ada spiritual, ada
pengembangan diri, ada ilmu, ada social life-nya, ada fun and recreation-nya, butuh hiburan. Ya, butuh hiburan. Adik-adik suruh menghafal terus juga sepaneng. Akhirnya disuruh keluar sama Ustadz Teguh. Yuk sekarang kita mau renang nih. Alhamdulillah, seneng dah? Roda butuh itu Pak. Butuh kita senang itu butuh. Ya, supaya cair. Kesehatan juga sama Bapak Ibu. Hari ini kita sehat. Itu juga berputar, besok sakit. Nanti sehat lagi, sakit lagi, sehat lagi, sakit lagi. Untuk apa sih? Kalau orang-orang beriman yang sakit, bisa dia punya ilmu. Oh, sakitnya saya untuk mengurangi dosa-dosa saya. Ini Allah menginginkan saya ini untuk istirahat. Semakin tambah usia di atas 40 tahun, maka siap-siap untuk menghadapi penyakit yang lebih aneh-aneh lagi. Kalau tidak pandai-pandai menjaga kesehatan. Makanannya, olahraganya, termasuk menjaga ibadahnya seperti apa. Hati-hati Bapak Ibu. Saya kasihan, ada anak usia 12 tahun sudah cuci darah karena makan makanan yang tidak sehat. Saya kasihan, anak 8 tahun sudah operasi usus buntu karena makanan-makanan yang tidak sehat. Di satu sisi ada seorang kakek-kakek usianya 80 tahun, ketika ketemu, coba tebak usia saya berapa? Paling 60 tahun gitu kan. Enggak, usia saya 80 tahun, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Kesehatan rohaninya dijaga, kesehatan jasmaninya dijaga. Termasuk keluarga, itu juga roda kehidupan. Nyun sewu ada yang jumlah keluarganya 5. Apakah nanti 5 akan utuh terus? Tidak, bisa jadi besok meninggalkan kita Pak. Ya Allah, anakku sudah keluar kota. Ya Allah, anakku meninggal dunia. Ya Allah, bapakku meninggal dunia. Ya Allah, ibuku meninggal dunia. Ya Allah, sekarang yang saya sayangi telah meninggalkan. Terus, itu akan berputar. Maka harus siap-siap. Padahal keluarga salah satu penguat kita di dalam segala hal, keluarga itu. Ketika keluarganya sama-sama membangun ketakwaan kepada Allah. Dan ada 9 Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama masih ada kehidupan, roda itu masih berputar. Gimana? Selama masih ada kehidupan, roda itu masih berputar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah dead, kuotanya habis, baterainya habis, sudah. Nanti casnya sudah berbeda lagi Pak. Alam kandungan itu 9 bulan. Alam dunia, a'maru ummati baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Berarti alam barzah lebih dari itu. Alam akhirat khalidina fiha abadan. Lebih lama Pak. Hati-hati. Ya. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Ya. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan antara manusia supaya mendapatkan pelajaran. Jadi roda itu berputar untuk apa? Supaya mendapat pelajaran. Tidak mungkin kita kok senang terus. Allah akan uji dengan kesedihan. Supaya apa? Supaya ingat Allah enggak ini. Tidak mungkin kita sehat terus. Kita akan dikasih sakit oleh Allah. Ingat enggak sama Allah itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika sakit itu kira-kira zikir atau cuma mikir? Malah kentir gitu kan. Lah wong sakit kok, kamu tuh sakit loh ini. Malah dicari dengan cara-cara yang aneh-aneh. Ya. Ini supaya apa itu? Kita dipergilirkan loh ini oleh Allah itu. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kalaupun ada yang meninggal, itu husnul khotimah, tidak ada masalah. Ya Allah, berikanlah kepanjang umur orang tuaku ya Allah. Kok meninggal?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Saya sudah berdoa supaya usia bapak saya itu panjang. Kok meninggal. Semoga meninggalnya husnul khatimah. Kita sudah berdoa tadi, doa sore tadi, Allahumma afini fi, Allahumma afini fi, Allahumma afini fi, la ilaha illa an. Saya sudah berdoa sehat badan, sehat pendengaran, sehat mata, penglihatan. Lalu kemudian sakit badan saya. Ya Allah, kok nggak ngabulkan doa saya sih? Saya tuh setiap hari setiap sore zikir sore loh ya Allah, kok masih tetap dikasih sakit? Ingat, Allah ingin menguji saja, yang ikhlas siapa? Allah ingin menguji aja, yang iman mana yang iman? Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi sakit, berarti engkau masih sayang. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa dan membinasakan orang-orang kafir. Jadi kalau kita sakit, dosa kita sedang dihabiskan, diampuni oleh Allah. Sampai ketika kita nanti menghadap Allah itu kita sudah bersih. Dengan apa? Dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian mendapatkan ujian yang sangat berat, ingat ujianku. Di dalam syarahnya itu dikatakan seolah-olah itu, ya bukan seolah-olah, andai presentasi itu 100, maka 99% itu diambil oleh Rasulullah. Sakitnya Pak, ujiannya Pak, sedihnya Pak, musibahnya Pak. Yang 1% untuk umatnya. Sesedih-sedihnya kita, sesakit-sakitnya kita mendapatkan ujian dari Allah atau kena musibah sekalipun, itu hanya 1 Pak. 99 sudah diambil oleh Rasulullah SAW karena cintanya kepada umat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Maka rajin-rajinlah kita bersolawat. Rasulullah cinta banget sama kita Pak. Apakah kalian mengira masuk jannah? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di antara kalian. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Hari ini materinya sabar, besok sabar, protes akhirnya. Masa 4 hari materinya sabar terus. Lah kamu gak sabar itu. Belum nyata Pak. Belum kelihatan adik-adik ini orang yang sabar beneran, belum terlihat ini. Terlihatnya kapan? Nanti kalau sudah sampai tercapai itu targetnya itu. Masya Allah, Anda orang yang lulus. Dulu masuk sini berapa orang barengan nih? Barengannya ada berapa? 17, sekarang masih berapa? Itu disaring itu. Ya, sampai ketemu yang terbaik. Sama Pak, keistiqomahan kita di dalam menjalankan ibadah Allah sama seperti itu. Mana di antara kita yang beriman, yang bersabar sampai kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya bacakan petuah ya. Untuk diri sendiri menjadi pribadi yang punya visi besar, mempunyai rasa saling berbagi kebaikan terhadap sesama, lebih menghargai dan mendekatkan diri dengan keluarga, lebih jelas dalam membangun perkembangan usaha bisnis, dan yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Endingnya apa Pak? Al-ibadatu at-taqarrubu ilallah. Ibadah itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Semua aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala ridho, jadikan ibadah. Lebih mempunyai rasa optimis, sabar, ikhlas, dan lebih meningkatkan rasa syukur, mengetahui tentang coaching yang terbaik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan tentang bisnis dan cara menghargai orang lain yang benar. Cari guru yang baik. Antum di sini mempunyai guru-guru yang baik, guru-guru yang sudah melalui seleksi, guru-guru yang betul-betul sesuai dengan keilmuan yang ada sehingga diberikan kepada kalian dengan tepat. Sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kepada segenap pengurus Yayasan Subulus Salam Rumah Tafid Zabisa telah menjadikan majelis ini ya dengan menghadirkan beberapa guru-guru yang semoga dari guru-guru itu kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini setiap kita punya cerita. Ini saya mau bercerita nih. Yang pertama adalah gambar sebelah, kalau di sana sebelah apa ya? Kanan ya. Kalau yang kanan itu saya berdua ya berarti ya. Betul ya? Kanan. Itu adalah Bina Rohani Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Usianya sudah 85 tahun. Panjenengan adik-adik kalau melihat tulisannya beliau itu seperti Al-Quran, rapi, beliau disiplin banget, sudah sepuh Pak, tapi wajahnya bersih, kedisiplinannya luar biasa, hafalannya luar biasa beliau. Saya foto karena saya sebagai pengganti khutbah Jumat, karena beliau sudah tidak lagi mampu untuk berdiri di atas mimbar, keinginannya sangat, tapi sudah tidak mampu lagi. Saya banyak mengambil ilmu dari beliau, tulisannya luar biasa, rapi banget, seperti tulisan Al-Quran itu, seperti mushaf itu. Kemudian yang kiri, itu saya berada di penjara Pak. Saya pernah di penjara, di Balikpapan. Bahkan dua penjara sekaligus. Pertama di rumah tahanan, kalau sudah berada di rumah tahanan nanti dipindah ke lapas. Ya, tapi saya tidak jahat, ya, tidak jahat. Saya menemui sipirnya, izin, boleh nggak kami berdakwah di penjara? Alhamdulillah diperbolehkan. 1 bulan kurang lebih kita berdakwah di penjara. Itu ada yang mu'alaf, bersyahadat di sana Pak. Sebelum ngaji itu masih non muslim. Alhamdulillah setelah ngaji 3 kali pertemuan menyatakan masuk Islam. Allahu Akbar, betapa rodanya yang tadinya itu tidak karuan berputarnya, sekarang berputar dengan indah sekali. Spiritualnya tadinya kosong kemudian berisi. Tadinya dengan Allah tidak kenal, akhirnya kenal. Tadinya tidak kenal wudhu, sekarang kenal dengan wudhu. Itu ada. Yang satu pembunuh itu. Ya, tapi nggak tak tunjukkan yang mana ini. Ya, makanya ini nanti foto jangan di-share juga, gitu ya. Ini termasuk materi. Itu untuk pelajaran. Tapi mereka orang-orang yang bertobat, maka saya bercerita. Kebaikan-kebaikan saya ceritakan. Bertobatnya mereka luar biasa. Mereka khusyuk sekali. Ya, khusyuk. Ini roda Bapak Ibu. Maunya kita tuh rodanya tuh maju atau mundur? Maunya maju atau mundur? Maju. Mundur boleh enggak? Mundur boleh dong, karena mundur itu untuk maju kok. Ya enggak? Mobil itu kalau berhenti, kalau langsung maju, kadang-kadang enggak bisa. Harus mundur dulu baru maju. Ya, supaya tahu rasanya mundur. Ya Allah, ternyata kalau lemah imannya tuh kayak gini ya. Ternyata malas baca Quran seperti ini ya. Ternyata kalau banyak maksiat itu gundah ya. Ternyata kalau jauh dengan Allah seperti ini ya. Tahu, akhirnya ingin segera menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah ikhtiar penuh nalar. Ini karya saya yang keempat. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan karya yang kelima. Saya ingin memberi motivasi ini, mohon izin Ustaz Teguh. Adik-adik, one day, 1 hari, 1 tulisan. Ceritakan, antum ada di sini, ceritakan, jadikan buku. Lulus dari sini sudah memberikan karya 1 buku, supaya rodanya juga berputar dengan baik. Indahnya menghafal Al-Quran di Zabisa, sebuah kenangan tak terlupakan, jadi buku. Tulis dari bangun tidur ngapain sampai. Maka saya masuk di komunitas Sagu Sabu, 1 guru 1 buku. Setiap kita punya, setiap kita bisa menulis. Ya. Semangat dengan akidah al-insyirah, Masya Allah. Ada apa dengan al-insyirah? Bedah itu. Nanti ketika pelajaran tafsir Ustaz siapa tulis, dikaji, tulis. Ibu bisa nggak nulis? Bisa. Keseharian ummahat solihah. Aku ingin jadi ibu yang solihah. Ngapain saja ditulis. Ini yang bisa menjadi kenangan luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana saya nulis? Alhamdulillah sudah banyak buku yang sudah saya tulis. Saya nulisnya di sini Bapak Ibu. Ini. Saya nulis di Masjid Kota Gede
Yogyakarta. Saya kalau lagi suntuk, kalau lagi hatinya nggak enak, nggak tenang gitu ya, atau lagi mungkin pas sedih atau galau gitu, maka saya akan keluar kota, saya nyari masjid. Nah, salah satu masjid yang saya kunjungi adalah Masjid Kota. Dan saya setelah di situ nyaman, saya di situ terus. Hampir banyak tulisan-tulisan buku saya nulisnya di sini. Dan dalam pikiran saya yang kosong waktu itu, saya menulis sebuah tulisan judulnya Roda Takdir Kehidupan. Mohon untuk saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang takdir mempertemukan kita dengan sesuatu yang tidak diundang, memberi dengan apa yang tanpa dirancang, memaksa jiwa mengalirkan air mata kesedihan, serta membuatkan kita rasa kehilangan. Di sisi lain, takdir menemui kita dengan arti perkenalan, menanam arti kasih sayang, dan memupuk arti persahabatan, menyirami rasa manis dalam kegembiraan, menyemai benih keakraban, dan pada saatnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan memetik buah cinta hasil pengorbanan. Takdir akan memberi peluang siapa sahabat, siapa teman, atau siapa yang hanya sekedar kenalan mengambil kesempatan, yang pada akhirnya akan mengisi ruang jiwa yang hanif dan fujur menuju episode kehidupan yang akan datang. Kehidupan dunia yang sedih dan senangnya adalah fata morgana, kehidupan akhirat yang sedih dan senangnya adalah nyata. Sedih-sedihnya kita masih di dunia, itu masih ada kesempatan lagi. Tapi kalau sedih di akhirat, waktunya panjang. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ke neraka selamanya atau bisa masuk ke dalam jannah? Dan tentu kita berharap, kalaupun kita akhirnya masuk neraka, semoga ada syafaat yang melekat. Kalaupun kita akhirnya masuk neraka, semoga segera Allah masukkan ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya spontan aja, enggak nyontek mana-mana enggak. Jadi roda takdir kita seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari saya membaca doa. Ini doa agar semua takdir menjadi baik. Doa agar semua takdir menjadi baik. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarrin ma 'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Ada kebaikan kita yang langsung diberikan, ada yang nanti ya nggak tak kasih sekarang. Ya Allah, aku mohon kebaikan itu. Apa yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, ya Allah, aku mohon kebaikan itu, ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang tertunda. Kita semua punya takdir keburukan. Ada yang disegerakan, ada yang tertunda. Ada yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, ya Allah. Ya Allah,
sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita berdoa begini Bapak Ibu, ya Allah, kula nyuwun napa ingkang dipun suwun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad minta apa saja? Minta kebaikan banyak sekali sampai jadi satu buku. Ada yang tebalnya segini, Hisnul Muslim, ada yang tebalnya begini, Al-Adkar wa Du'a, doa dan zikir, zikir dan doa, ada yang tebal, itu semuanya doa Rasulullah. Seolah-olah kita minta begini, ya Allah, saya minta kebaikan apa yang diminta Nabi Muhammad dalam buku doa itu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah apa yang diperlindungkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berlindung dari apa? Aku minta ya Allah berlindung dari itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu jannah dan apa yang mendekatkan kepada jannah, baik berupa ucapan maupun amal. Kalau kita berdoa seperti ini adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita doa ini, maka perkataan kita dan perbuatan kita hati-hati, sangat hati-hati sekali, karena akan mendekati kepada jannah. Termasuk perkataan kita yang nanti akan mendekatkan kepada neraka, kita dibuat hati-hati sama Allah. Ini pengajian ini enggak tahu masuk di YouTube atau di Facebook atau di Instagram. Ini kalau dipotong aja bisa. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Anda akan mengambil kata-kata saya yang mungkin salah, yang bisa menjatuhkan saya. Bukankah itu pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang tidak punya pekerjaan? Berapa banyak asatidah yang kemudian hanya dipotong. Akhirnya seolah-olah dia karena dia berbicara baik, seolah-olah dia berbicara yang tidak baik. Dunia media sosial itu sangat luar biasa sekali. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal itu. Dan kami dan kita semuanya memohon kepadamu ya Allah, semua takdir yang engkau tentukan itu baik. Amin ya robbal. Semuanya takdirnya baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kajian sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada diri saya pribadi dan kita semuanya. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling memberikan peringatan ya, karena peringatan sangat bermanfaat ya bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di samping saya itu ada Profesor Yunahar Ilyas. Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Allahu yarham. Beliau sudah meninggal. Tulisan karya beliau banyak sekali. Saya bertemu beliau di percetakan Grama Surya karena saya mau mencetak buku waktu itu. Beliau hanya mengepuk dada saya. Kalau nulis buku jangan satu mas. Kalau nulis buku yang banyak. Dan hanya jangan masalah fikih saja. Masalah akidah, masalah akhlak, masalah tazkiyah, masalah adab, masalah apapun. Jangan pernah berhenti, kata beliau. Ketika saya takziah ke rumah beliau, di ruang tamu beliau ada tulisan pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab tulisannya. Sambil menunggu tuan rumah, silakan membaca buku yang ada di ruang tamu. Allahu Akbar. Ternyata beliau tidak, nih saya merinding sekali. Beliau tidak pernah melepas yang namanya buku. Untuk apa sih? Untuk mengisi ruang waktu. Sakitnya beliau waktu di rumah sakit, hingga banyak yang mendoakan saat hari itu. Di sampingnya juga ada buku. Orang-orang yang baik luar biasa, Allah matikan dalam keadaan baik. Karya beliau sudah menjadi banyak jariah, terutama di mahasiswa-mahasiswa di kota Yogyakarta. Tidak ada yang tidak kenal beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebulan yang lalu alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengambil sanad kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah dari jalur yang terdekat. Ada nasihat yang sangat luar biasa, bahwa beliau itu di samping suka menulis dengan tulisan-tulisan Arab, beliau juga memahami bagaimana adab kepada guru, adab kepada murid, adab kepada buku. Dan ada yang sangat indah sekali yang berkaitan dengan lembar kinerja roda kehidupan, bahwa beliau mempunyai target-target itu ditulis. Kalau tadi saya menyampaikan kepada adik-adik, saya harus hafal Al-Quran tahun berapa ini, tulis di buku. Bapak-bapak, mau umroh napa mboten Pak? Tulis Pak, umroh Pak, ditulis. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga 2025 saya bisa umroh ya Allah.
Ya Allah, semoga 2030 saya bisa haji. Ustaz, kan antri haji panjang. Terserah mau antri panjang berapa puluh tahun, yang penting saya menulis 2030 bismillah haji. Ya Allah, berikanlah kemudahan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hitungan itu hitungan manusia, betul. Antri sampai sekian puluh tahun, tidak apa-apa. Dan itu benar. Tapi kita memakai cara Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian Allah banyak memberikan pengkabulan doa untuk kita semuanya. Jadi lembar kinerja mohon untuk ditulis, dan itu kebiasaan beliau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dalam tulisan beliau luar biasa. Termasuk saya berikan di sini ya, buku itu kalau memberikan batasan buku itu tidak boleh dengan buku. Misalkan kita punya buku mau dibatasi dengan buku, tidak boleh. Harus pembatasnya harus tipis. Dan untuk nekuk buku juga nggak boleh. Buku itu ditekuk tidak boleh. Apalagi buku tentang ilmu-ilmu agama. Dan letak Al-Quran harus paling tinggi di antara kitab-kitab yang lain. Kalau ada buku yang sejajar, ya, buku pelajaran, kok ada Al-Quran, maka Al-Quran ditaruh yang paling atas. Sebegitunya beliau untuk menyampaikan adab terhadap buku, apalagi kepada manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di kesempatan sore hari ini betul-betul membawa manfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan kepada semua yang hadir pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa thana liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi ta'ala min ahwali ahli an-nar. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwad an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih. Allahumma 'ishna 'aisha su'ada wa amitna mauta syuhada wa dakhalna fi zumrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.